Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya? Kembali di general reading bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apa kabar sahabat semua? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai kalian, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu diridhoi apa yang menjadi cita dan cinta kalian. Amin. Oke, kembali ya di channel Kondes Mendes Tarot yang syarat dengan saran dan solusinya. Oke. Di general reading kesempatan kali ini, Kondes Mendes Tarot mengambil sebuah judul Bagaimana Takaran Cintanya Padamu. Kalian penasaran? Judulnya aneh, Des. Iya, Kondes juga merasa aneh. Oke. Di sini seperti biasa, Kondes sudah shuffle untuk mempersingkat waktu ya, agar kalian bisa cepat memilih mana yang harus kalian pilih dan semoga bisa menjadikan jawaban seperti yang kalian inginkan ya. Pokoknya diberikan jawaban yang terbaik deh buat kalian. Oke. Di sini di file pertama ada Leontin warna silver, file kedua ada Leontin warna Tosca, dan di file ketiga ada cincin bermatakan pink, dan sebelah paling kanan ya, file keempat ada cincin bermatakan hijau ya, ada silver, Tosca, pink, and green. Silahkan pilih salah satunya. Gunakan intuisi hati kalian, karena intuisi hati itu tidak akan pernah salah ya. Intuisi hati itulah hati kecil karena mendapatkan bimbingan dari ilahi ya. Oke, silakan dipilih. 5 detik dimulai dari sekarang. Oke, silakan. Oke, kita mulai ya. Sudah kalian pilih yang klik ya. Oke. Dimulai dari file yang pertama, general reading. Bagaimana takaran cintanya padamu? Memang cinta ditakar ya, Des. Ya, kadang-kadang ada lagunya kan. Takaran cinta. Salah. Nggak gitu, Des. Kiloan cinta. Oke. Ada Leontin warna silver ya. Oke, kata taruh di sini ini sebagai pembeda saja ya. Kita tebar kartunya, kemudian kita ulik bersama. Bagaimana takaran cintanya padamu? Ada kelelahan di sini. Ya. Ada kesulitan finansial, kesulitan dalam menyampaikan cintanya ya. Ada suatu keraguan di situ ya. Dan the tower, kehancuran karena tidak mampu menyampaikan takaran cintanya, masih ragu. Dia kesulitan dalam menyampaikan cintanya, bahwa cintanya itu masih ragu-ragu terhadap perasaan dia sendiri ke kamu gitu ya, yang diakibatkan kemudian apa, diambang kehancuran karena apa, nggak jelas gitu loh. Dia itu nggak jelas, nggak pernah jujur ngomong. Kadang-kadang kan kamu juga males kan, ini maunya apa sih, kok nggak ngomong, cinta nggak ngomong, benci nggak ngomong. Jadi kayak orang yang nggak jelas gitu, karena dia kesulitan, dia merasa kesulitan menyampaikan perasaan dia itu, bahwa dia itu sisi lain pengen menawarkan cinta kepada kamu, tapi sisi lain dia itu merasa ragu-ragu dengan perasaannya sendiri. Nah, di situ itu takaran cinta itu seperti itu. Ya. Dia di sini tetap bertahan aja. Bertahan ya. Merasa ingin sih rasanya dia berbagi kasih ya, tapi ada perasaan juga dia ingin memprosesnya dan merencanakan untuk menyampaikan ini ya, agar terhindar dari yang dinamakan the tower, kehancuran. Jadi kan kalau udah the tower itu kan berarti kan harapan dia pupus total sama sekali ya. Ini belum ada nyali ya, file 1 itu orangnya belum ada nyali, atau memang dia orangnya macam pemalu gitu ya, terus kalau nggak memang macam pasif gitu, nggak
nggak agresif, nggak, maksudnya nggak aktif. Kalau cinta itu harus disampaikan, kalau cinta itu harus diomongkan. Di sini enggak. Di file 1 ini dia merasa kesulitan untuk menyampaikan perasaan dia sendiri, dan di samping itu aja sendiri dia merasa tidak yakin atau merasa masih ragu-ragu dengan perasaan dia sendiri. Dia paham kalau ini nggak disampaikan nanti akan terjadi namanya the tower atau kehancuran harapan dia gitu. Makanya dia di sini juga tetap bertahan, mengharapkan nanti suatu saat bahkan bisa menyampaikan berbagi kasih dengan kamu, tetapi dia lagi mikirin terus, memprosesnya bagaimana caranya dan merencanakannya untuk cara bagaimana menyampaikan perasaan ini ke kamu ya. Dia kadang ngerasa lelah sekali, kenapa kok aku nggak bisa, kok aku nggak sampai, itu yang ada di perasaan dia seperti itu, karena dia masih ragu terhadap perasaan dia sendiri, padahal dia ada rasa juga cinta ke kamu gitu. Takarannya apa, Des? Ya tidak keberanian, dia itu masih ragu-ragu dengan perasaan dia sendiri. Oke, kode akan shuffle untuk pesan file 1 ya. Apa, Des, pesannya? Sebentar sayang ya, harap bersabar, ini adalah ujian. File 1, aku akan baca pesan-pesan buat yang menonton atau memilih file nomor 1. Aku pakai intuisi hatiku sendiri ya, soalnya kan kalian gak mungkin kesini ngambil, Des aku yang ngambil sendiri, pilih sendiri, gak bisa sayang, kamu jauh di sono. Ada aku ambil sesuai dengan tebaran kartunya ya. Di sini ada 4 kartu. Bagaimana perasaan, bagaimana takaran cintanya padamu? Kadang-kadang suka sama sih, takaran sama perasaan itu sama enggak, takaran itu ukuran, kalau perasaan itu yang dia rasakan gitu loh, kondes. Oke. Di sini bagaimana takaran cintamu? Pesannya buat yang pilih file nomor 1. Kelihatan nggak sayang? Tersiksa pastilah ya, tersiksa pastilah, buat kamu pasti tersiksa. Karena apa? Karena di sini kamu yang merasa digantung. Karena apa? Karena dia tetap nggak mau menyampaikan perasaannya, padahal kamu udah baper semua itu ya, pingin menunggu dia ngomong gitu, tapi dia nggak ngomong. Dia sendiri juga orang masih ragu-ragu dengan perasaan dia sendiri ya, dia mikir terus, akhirnya apa, baru merencanakan sekarang ini ya, ada di pikiran dia merencanakan untuk cara penyampaian ke kamu. Dia juga nggak mau kalian terpisahkan. Kelihatan nggak sih saya ya? Kebesaran Tuhan, di sini kebesaran Tuhan ikut namanya andil dalam nanti suatu rencana dia ini, nanti akan alam pun akan mengikutin ya. Ini pesan buat kamu. Dia ada cinta tapi nggak mau berkata-kata. Ada dates ya kan. Dia akan selalu bersama kamu. Nanti satu saat dia akan menjadi seseorang yang menjadi pemberani. Kalau sekarang ini agak-agak pasif, agak-agak pemalu, karena dia belum apa ya mungkin lingkungannya dulu ya, atau memang bawaan lahir enggak ya, mungkin karena lingkungannya, karena mungkin dari dulu dia punya jiwa pemalu dan mendapatkan kenalan atau teman atau lingkungan yang pemalu juga, nggak banyak ngomong gitu, kayak Gondes gitu kan banyak ngomong, jadi Gondes itu nggak punya malu. Kalian bisa nanti kalau memang kalian berdealing dengan file nomor 1 ini, orang yang pemalu ini, kalian bisa mengajari dia bagaimana caranya menyampaikan atau inspirasi perasaan gitu, ekspresinya juga kamu bisa ajarkan ke dia dengan cara ya keseharian kamu yang menjadi ceria, menjadi bahwa banyak teman itu indah gitu, nanti bisa ketularan dia ya, soalnya pemalu itu bisa dikikis dengan kebiasaan melepaskan ya. Nah, ini di sini kamu akan melepaskan dia karena dia nggak aktif atau dia pasif, atau kamu akan bertahan, tetapi nanti dia akan datang ke kamu untuk menyampaikan perasaan ini loh. Gimana coba menurut kamu?
pikir-pikir dulu Des. Oh ya udah, sekarang Gondes akan shuffle untuk White and ampunya Gondes Mendes ya, pesan alam semesta versi Gondes Mendes. Oke, tunggu sebentar. Gelutak ya. Oke ya, aku shuffle di sini. Kalian bisa komen kalau Gondes mah lelet gitu, komen aja ya, nggak apa-apa kok. Gondes rela di komen, dan itu memang Gondes butuhkan komen kalian ya, bisa membangun aku, tapi komennya yang membangun, jangan yang mengkritik, menjatuhkan aku, mood aku ya. Ada yang ya nggak apa-apa sih, komen terserah lah, namanya juga komen lah, yang penting sopan aja kan, ada peraturan komen boleh tapi harus sopan ya, enggak ya kan. Kita adalah teman, jadi saling membangun, saling membantu, mengingatkan ya. Jadi kalau kalian aku ingetin juga nggak boleh marah, aku juga nggak marah kok kalau kalian ingetin ya, dalam konteks konten Mendes ya, jangan konteksnya ngambil yang lain. Ya oke, belum ada yang jatuh ya, Mudi miring. Oke, kita buka pesan alam semesta versi Gondes Mendes tentang hati dan jiwa, the ampun, the white ampunya Gondes Mendes. Sans, ada harapan ya. Sekarang terserah kalian ini di bagaimana takaran cintanya padamu, mau kamu lanjut atau mau kamu lepaskan. Di sini kamu tersiksa kan, karena dia seperti ya menggantung, iya aja tidak itu nggak ada gitu, kalian ada di tengah-tengah ya kan, karena memang apa, takaran cintanya padamu masih di sini, dia masih ragu-ragu tetapi ingin menawarkan cintanya juga seperti itu ya. Dia masih ragu-ragu terhadap cintanya dan perasaannya dia sendiri, tetapi dia ingin menggenggam cup ini untuk diberikan ke kamu juga gitu. Nanti ada proses di sini karena dia masih bertahan, dia juga tidak ingin terjadi namanya putus hubungan di sini ya, tidak mau. Biarkan saja dia lagi berpikir, dia mau mengalami suatu kesulitan. Oke ya, kesulitan penyampaian gitu. Oke ya, tetap ya kalau kalian pengen lanjut aja, tapi kalau kalian ingin menyudahi ya itu terserah kalian. Soalnya apa, semua yang ada ini ya, rasa, harapan, dan yang akan ngejalanin kan kalian, jadi dipertimbangkan benar. Kalau kalian nggak punya sabar ya udahlah, bicara baik-baik ya. Kemarin kan kenalnya baik-baik, bisanya ya baik, jangan langsung tinggalin gitu aja, nggak sopan ya kan. Bagaimana kalau itu di posisi kalian? Oke. Ada harapan, ada kebesaran Tuhan. Tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa, sandarkan harapanmu ya, berikan, doakan dia agar dia cepat ngomong ke kamu. Bisa ya Des, bisa lah, ngomong aja, ya Allah tolong dong tonton dia untuk ngomong ke aku sejujurnya. Gusti Allah itu kan up to date kan, dia maha baik, maha mengerti, bahasa hati pun dia mengerti ya kan, apalagi kita ucapkan. Oke, file 1 ya, semoga bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi solusi buat kalian yang mengalami seperti ini, di takaran cintanya ragu-ragu ya. Ini bisa universal ya, bisa ini adalah energi kamu, tapi bisa juga energi dia. Kalian ambil yang positif, kalian abaikan yang negatif ya. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang mau personal reading silahkan personal reading, yang sudah personal reading terima kasih sekali ya. Oke, file 1, bye, God bless you. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kedua ya. Di sini ada Leontin warna Tosca ya. Oke, kita ulik ya, bagaimana takaran cintanya padamu ya, maunya bagaimana. File 2, takarannya yang besar apa kecil. Oke, kita buka satu persatu dari tebaran perasaan dia terlebih dahulu, baru klarifikasinya. Ada the devil, hasrat, nafsu, keinginan, keterikatan, terjebak, pelanggaran hukum, ada manipulasi, ada pengkhianatan, dan ada yang dinamakan
uh, tanggung jawab. Ya. Ada pernikahan, ada seseorang yang sangat dicintai, ya, dan ada judgment, penentuan atau penghakiman. Apa itu maksudnya? The devil, ya, the devil adalah hasrat melakukan sesuatu keinginan, di mana di sini membuat kita keterikatan, ya, dua insan manusia yang berbeda jenis. Hubungan ini sepertinya ada yang dinamakan indikasi manipulasi, ya, manipulasi untuk sesuatu hasrat di sini, ya. Ada pengkhianatan di sini. Ini mungkin kalian berdealing dengan orang yang sudah mempunyai pasangan, ya. Ya, perasaan dia ini berkhianat. Kalau ditanya takaran cintanya ke kamu, sebatas hasrat dan manipulasi saja. Manipulasi apa, Des? Aku kan nggak pernah keluar uang gitu. Di sini ada the devil, ya, mengikat kamu melalui the devil, tahu kan? Oke. Dua insan manusia yang berlawan jenis. Ada manipulasi berbentuk kasih sayang, ya. Dia membicarakan tentang cinta, membicarakan tentang kasih sayang, tetapi dia sendiri sudah punya keluarga di sini, dan dia sendiri sebetulnya menyayangi sekali sama pasangannya. Dan di sini juga ada penghakiman yang akan menghancurkan hubungan dia seandainya pengkhianat ini terbongkar. Hanya menunggu apa keputusan. Kalau enggak, ini begini, dia dalam keadaan sekarang masa-masa dia menunggu ketok palu pengadilan, ya, di sini. Karena apa? Diakibatkan dari perbuatan di tebaran pertama, yaitu adanya the devil, manipulasi, ya, di sini. Kalau sudah berkeluarga, ini pasangan kamu ini berkhianat, atau ini bisa vice versa, ya. Bisa kalian yang menjalin hubungan dengan seseorang yang sudah menikah, atau kamu yang sudah menikah menjalin hubungan dengan seseorang yang sudah menikah juga, gitu, ya kan? Di sini seperti itu, ya. Bisa vice versa. Takaran cintanya ke kamu sebatas nafsu, hasrat, dan manipulasi. Dia sendiri melakukan pengkhianatan terhadap pasangannya secara diam-diam, walaupun dia berani tanggung jawab di sini. Dia berani bertanggung jawab untuk hubungan ini. Takarannya terus bagaimana, Nes? Ya, kalau bisa mungkin dia akan meninggalkan kalian. Tapi kalian di sini jeli, ngerti bahwa dia punya pasangan. Ini sekarang dia diambang perceraian. Ya, diambang perceraian karena adanya pengkhianatan. Bisa juga ini yang menimpa kalian. Ya, sebagian, ya, kalian menimpa pada diri kalian yang mengkhianati, dan memang lagi dalam proses penyelesaian, karena memang sudah saatnya harus pisah hubungan kalian berjodohnya dengan pasangan pertama kamu itu udah nggak ada lagi. Di saat itu kamu mengenal seseorang di atas, ya, yang modusnya juga modus hasrat, kayak sayang, cinta, padahal di balik itu ada yang dinamakan modus hasad atau nafsu, atau ingin mengikat kamu. Ada manipulasi, ya, dia ingin memanipulasi kamu, dan dia juga punya pasangan, mengkhianati pasangannya, gitu, ya. File nomor 2. Tapi Des, aku kan cinta, aku mau loh, misalkan aku harus jadi orang kedua atau jadi istri kedua, ya nggak masalah sih. Kalau kalian bisa dan tahan dan bisa menerima resikonya secara mental maupun secara ini, ya, namanya menjadi istri kedua itu kan benar-benar harus nyalinya mentalnya kuat, karena berbagi, ya, berbagi, dan kamu posisinya di
kedua ya. Jadi kamu tidak boleh menuntut lebih banyak daripada yang pertama ya. Kamu mengambil hak milik orang lain secara nggak sengaja, walaupun alih-alih cinta itu adalah anugerah, tetapi kita dikasih yang dinamakan kontrol. Kita mempunyai kontrol. Yang harus bisa mengontrol diri kita adalah pikiran kita dan hati kita ya. Nggak apa-apa kalau misalkan Kondes aku cinta banget sama dia, iya silahkan ya. Tapi ya kalau Kondes boleh agak ngomong sedikit kasar ya, bagaimana kalau kamu di posisi istrinya gitu, pasti sakit. Tapi aku nggak bisa ngelupain Des karena aku sayang banget sama dia. Iya, tetapi kamu juga harus mikirin dia sudah punya keluarga. Ini untuk yang sudah berdiling dengan seorang yang sudah punya pasangan ya. Begitupun juga yang belum punya pacaran, yang pasti ini udah punya pasangan. Seperti halnya ini bisa terbalik. Ini adalah kondisi kamu ya, yang berdiling dengan orang, kamu sudah berkeluarga, berdiling dengan orang yang sudah berkeluarga juga, atau kamu sudah berkeluarga berdiling dengan lajang atau single parent. Seperti halnya seperti ini, takaran cintanya hanya sebatas nafsu dan manipulasi. Nggak ada yang serius, ada, asal kamu bisa meminta keseriusan. Kalau kamu santai-santai aja ya dia santai-santai aja ya kan. Oke, jadi posisi ada di kamu, terserah kamu. Ini ada harapan ada di kamu, yang ngejalanin kamu, kalian ding ya, bukan kamu, kalian. Kondes cuma mengingatkan ya, kalau bisa ya jangan dilanjut gitu ya kan. Berat Des, aku udah main hati, ya udah, pokoknya ada resikonya, segala sesuatu pasti ada resikonya dalam hubungan itu ya kan. Oke. Jadi takarannya gimana ya, ini sebatas nafsu dan manipulasi. Dia mau tanggung jawab ya, mau sih dia sendiri di sini mengorbankan loh. Ini ada penghakiman, mungkin dia lagi proses perceraian, atau mungkin karena ketahuan dia berdiling dengan kamu kan, menurut pasangan dia udah berkhianat ya, makanya pasangan si dia minta cerai atau putus hubungan. Ini menunggu waktu ketok palu. Berarti aku bisa dong Des nikah ya, bisa, tapi ini ada yang terluka, ada yang hancur, ada penghakiman di sini. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya. Oke, begini ya, di sini ada nih, dia ini sangat sayang sama pasangannya, cuman karena ketahuan dia berkhianat berhubungan dengan kamu, dia ada di ambang perceraian dan tinggal menunggu. Kayaknya perceraian ini tuh bukan pure karena kamu juga sih, bukan karena kamu, memang ada masalah awal-awalnya, kemudian ada dorongan kembali, ditambah ada kenyataannya dia berdiling dengan kamu. Tapi si dianya ini, kita bicara dia aja ya, tapi bisa vice versa, bisa energi kamu, bisa energi dia ini ya, tapi dianya sebatas nafsu dan manipulasi sambil menunggu ketok palu, menunggu gitu ya. Oke, Kondes akan shuffle untuk pesan buat file nomor 2 ya. Satu, 2, 3, 4 ya. Oke, siap. Aku buka ya pesannya. Pesan buat yang pilih file nomor 2. Kalian bak sepasang sendal ya, memang seperti tadi aku bilang, sudah terlanjur sayang Des ya, kalian memang seperti sepasang sandal. Di sini ada anak kecil ya, ada anak kecil, berarti kalian kebanyakan berdiling dengan atau ini anak kamu, atau dia memang sudah punya tanggung jawab terhadap buah hati, tetapi kamu hadir di sini, kemudian mereka mengalami suatu perceraian, atau memang si dia memang sudah proses perceraian, karena di sana penghakiman dan hanya menunggu ketok palunya, tapi dia sudah punya momongan. Percayalah, Allah itu sangat baik dan akan mengabulkan doamu
ya kan, seperti Gondes bicara. Kalau kalian mau lanjut, kalau mau dengan segala risikonya ya, semangat, pantang menyerah. Tuh kan, semua mengarah ke kamu ya, semua mengarah kepada kamu. Ini pesannya seperti ini. Memang ini ada cinta, tapi ada pengkhianatan, ada yang lagi bercerai gitu ya. Oke, sekarang aku akan shuffle untuk The Ampunya Gondes Mendes ya, pesan alam semesta. Kayaknya nyeleneh gitu. Pesan alam semesta versi Gondes Mendes White, The Ampunya Gondes Mendes. Apa isinya? Kejarlah cintamu bila kamu yakin dan dia layak untuk kau kejar. Paham kan, kayak kata-kata Gondes tadi ya kan? Kejarlah cintamu bila kamu yakin dia layak untuk kau kejar ya. File 2, bagaimana takaran cintanya padamu? Sebatas nafsu, tetapi memang kalian berdua sudah main hati dan sudah meyakini hubungan ini sepertinya memang milik kalian berdua. Kalau kalian memang yakin ya jalanin, terutama kalian ya yang menonton ya, silahkan. Tapi kalau tidak yakin, ragu-ragu, jangan lanjutkan, mundur. Sekiranya dia layak kamu kejar dan kamu yakin, kejarlah ya, karena semua yang punya rasa adalah kalian, yang punya perjalanan hidup adalah kalian, yang punya yang ngejalanin kalian ya kan. Oke. File nomor 2 ya, semua udah selesaikan ya. Hidup adalah pilihan, hidup adalah kenyataan, bukan mimpi. Kalau kalian mimpi, segera bangun dan jadikan mimpi itu kenyataan. Di sini ada hubungan tentang takaran cintanya, udah Gondes bacakan ya. Semoga yang kalian mengalami bisa menjadi suatu motivasi untuk menjadi lebih, bagaimana sih aku harus berjalan gitu ya. Kalau belum, buatlah untuk antisipasi. Ambil yang positif, buang yang negatif ya. Di sini hanya bersifat pembelajaran, motivasi, antisipasi, dan di sini kita cari solusinya. Oke. File nomor 2. Semoga bisa menjadi pencerahan apabila kalian mengalami ya, yang pilih file 2 dan memang ini ada di ranah kalian ya. Tetap selalu berdoa memohon bimbingan yang benar dan seharusnya bagaimana. Di file kedua ini kalian tidak boleh lepas dari doa dan jangan pernah lelah ya. Ada kebenaran ada milik Allah Subhanahu wa taala, ada kebaikan adalah milik Sang Maha Sempurna ya. Ada kesalahan ada milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Oke, file 2. God bless you ya, bye. Halo, masih di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kita lanjut untuk file yang ketiga. Di sini ditandai dengan cincin bermata pink ya. Oke. Mari kita tebar kartunya. Apa pesan daripada tebaran kartu di file yang ketiga? Kita lihat dari perasaan dia di sini berbagi kasih dan merasa kesulitan ya. Dia memikirkan dan di sini ada sebuah emosi atau keinginan atau mimpi, suatu mimpi untuk untuk berbagi kasih, tetapi dia mengalami kesulitan karena terlalu banyak mikir gitu loh ya. Dia menginginkan sesuatu yang
akan terjadi pada hubungan kalian ini ya. Misalkan ini kayaknya lagi kayak PDKT gitu, dia ingin menyampaikan perasaan kasih sayangnya ke kamu gitu, tapi dia cuma ada di pikiran doang, karena di sini ada semacam the moon ya, kayak mimpi aja, mimpi aja, kayak iya tidak gitu. Padahal kamu udah baper ya kalian udah baper, tapi dia sendiri ingin berbagi itu masih bingung gitu loh, ini mimpi apa beneran sih gitu. Oke, klarifikasinya ada harapan ya buat kamu, ini bisa vice versa buat dia ya. Nanti akan terjadi pembuktian, karena memang di sini kamu adalah sesuatu yang memang dia harapkan adalah hati kamu ya, dan dia akan berhati-hati menyampaikan perasaan dia ya, dengan berhati-hati dan sangat berani sekali maju ke depan untuk melakukan suatu pembuktian akan cintanya ke kamu. Tetapi di sini memang awal-awalnya merasa kesulitan ya, kesulitan sekali, tapi dia akan segera dengan harapan yang dia punya, karena kamu mungkin kasih clue-cluenya bahwa kamu juga mengharapkan sesuatu kata-kata dari bibir dia tentang hubungan kalian ini ya. Mungkin kalian belum komitmen ya, di sini dia akan menyampaikan ada harapan ya, karena kamu seseorang yang memang diharapkan sama dia, dan dia akan berani menyatakannya nanti. Takaran cintanya bagaimana, Des? Iya, takaran cintanya tuh besar di sini. Ingin berbagi kasih dengan kamu, tetapi tidak ada keberanian gitu loh. Bukan ragu-ragu, tidak ada keberanian karena takut kalau perasaan dia ini hanya mimpi gitu, dan kemudian bertepuk sebelah tangan. Kalau dia nggak ragu-ragu, memang yakin, cuman justru ada di kamu, takutnya nanti kamu tolak gitu. Ya, oke. Sekarang Mendes akan shuffle untuk pesan buat yang pilih file nomor 3. Oke, 1, 2, 3, 4 ya. Kita buka satu persatu ya, apa pesannya. 16 ya, Kondes nggak tahu 16 ini apakah tanggal lahir kalian, apa tanggal lahir pasangan, apa hari jadi kalian, atau dipertemukannya kalian ya di sini oleh alam. Dan ada angka 10 ya, hanya kalian yang tahu angka-angka ini ya. Kemudian ada merah ya, jangan emosi. Di sini kan bisa diartikan emosi juga ya, jangan emosi, sabar ya. Kalau kalian memang sayang sama dia, biarkanlah dia apa adanya nanti berjalan menuju ke kamu gitu ya, jangan dipaksa. Nanti dia akan mengatakan, dia akan membuktikan di sini. Cintailah dia atas nama Allah, itu kan. Dia itu ingin membuktikan, tapi belum ada keberanian, kesulitan ya, ada kesulitan, nggak tahu kenapa. Sepertinya kesulitan dari dirinya sendiri, karena dia ada pikiran di sini, kepikiran jangan-jangan ini cuma mimpi, jangan-jangan ditolak kayak gitu-gitu loh. Padahal kalian sebetulnya ngarep ya yang di sana ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya untuk shuffle the white amponya Mendes Kondes ya. Pesan alam semesta versi Kondes Mendes, tarot tentang hati dan jiwa. Kita ambil satu saja ya buat file yang nomor 3. Oke. Satu saja. Oke, terima kasih. Angka 8. Ada apa di angka 8 di sini ya? Banyak angka ya. Oke, hanya kalian saja yang tahu di angka 8. Oke. Bagaimana takaran cintanya apa padamu ya? Sudah Kondes sampaikan ya. Ada keinginan, tetapi ada kesulitan, tetapi di klarifikasinya nanti akan ada harapan dan pembuktian dan keberanian dia untuk menyampaikan cintanya ke
file nomor 3 ya. Oke. Oke. Tetap berdoa, tetap berusaha, tetap optimis, jangan mundur sebelum maju, jangan mengalah sebelum kalah ya. Selalu berdoa, karena usaha tanpa doa itu adalah sombong. Oke ya. File 3. God bless you. Bye. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Masih di channel Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Di file yang keempat ya. Bagaimana takaran cintanya padamu ya. Di sini ada diwakili oleh cincin warna hijau. Oke. Aku taruh di sini cincinnya ya. Oke. Bagaimana takaran cintanya padamu? Kita ulik ya. Apa sih? Bagaimana sih takaran cintanya padamu? Kita mulai dari tebaran perasaan kita, perasaan dia kita tebar terlebih dahulu. Di sini ada yang dinamakan rencana, ada yang dinamakan ketegasan, dan ada kembali suatu apa ya namanya ya, orang masa lalu ya. Tidak bisa melupakan orang masa lalu. Nah, di sini ada kendala di sini, dan hati-hati. Ya. Dia punya rencana untuk kamu, yaitu satu penegasan. Ya, dia sangat berhati-hati karena dia juga masih belum bisa melupakan orang masa lalu. Ini bisa vice versa ya. Di hatinya dia itu masih ada orang masa lalu yang belum bisa bersih total dari hatinya. Akhirnya apa artinya? Belum bisa healing total. Di sini ada awal ya, suatu kebijaksanaan. Dia seseorang yang bijaksana dan ingin berbagi kasih karena dia memang mencintai kamu ya. Dia berhati-hati karena apa, Des? Dia tidak ingin kamu terluka karena sejatinya dia belum bisa melupakan orang masa lalu, tapi dia punya rencana dan menegaskan dalam hati dan pikirannya dia akan melupakan atau healing dari orang masa lalu. Makanya dia di sini sangat berhati-hati agar tidak terjadi kesalahpahaman antara dia dan kamu karena adanya orang masa lalu yang masih ada di hatinya. Dia berpikir ya untuk berbagi kasih. Dia menyampaikan dengan kata-kata bijaksana bahwa dia memang mencintaimu. Karena apa? Kalian bisa saling melengkapi dan dia mendapatkan kasih sayang dengan kamu seperti kamu mendapatkan kasih sayang dari dia. Dan kalian di sini saling memotivasi dan saling menyayangi dan saling melengkapi. Bagaimana takaran cintanya padamu? Dia utuh. Dia sangat mencintai kamu. Bahkan dia tidak ingin menyakiti kamu karena dia belum total bisa healing, tetapi dia mudah punya rasa cinta sama kamu. Tapi dia akan berusaha untuk menegaskan pada dirinya bahwa masa lalu itu seharusnya memang tidak boleh berada dalam pikirannya, ya kan? Dia akan berhati-hati agar tidak menjadikan semua ini kesalahpahaman ya. Makanya dia akan mengawali semuanya dan dia ingin berkata bahwa dia sayang sama kamu, bahwa dia cinta sama kamu, dan dia pastinya ya kalau udah the lover itu ingin berkomitmen. Di sini ada yang paling kuat adalah energi daripada Gemini ya, Gemini. Oke, sekarang kita shuffle. Ini nomor 4. Kondes agak ringan sekali cara menyampaikannya, nggak terlalu berat kayak yang file-file sebelumnya. Karena apa? Di sini dijelaskan sangat mencintaimu dan ada perencana, penegasan terhadap dirinya bahwa dia akan melupakan masa lalu. Tidak lagi ingin mengulang apa mengingat masa lalu karena dalam pikiran ada kamu doang, dalam hatinya ada kamu gitu. Ini ada di perasaan dia, jadi kamu nggak tahu kalau dia sebetulnya mungkin ya masih ingat orang masa lalu, belum bisa healing total, tetapi dia akan berusaha dengan sekuat tenaga. Di sini berencana berusaha dengan sekuat tenaga untuk healing. 19 apa nih? 19 hanya kalian yang tahu ya. Kalian bertemu di tanggal 19 atau tanggal lahir siapa nih?
Di sini harapan untuk bahagia dalam hubungan kalian ini, ada harapan berbahagia karena kalian dasarnya adalah saling menyayangi, saling mencintai. Ada anak kecil, apakah kalian berhubungan, ada salah satu di antara kalian single parent gitu dan kalian dipertemukan? Ya mungkin. Jadilah pohon yang rindang ya. Di sini kalian saling mengayomi, saling memberikan suatu ya mengayomin ya, meneduhin. Jadi kayak memayungin atau melindungin. Di sini ada the lover, seperti itulah yang dinamakan hubungan, saling melengkapi, saling setia, saling memotivasi, saling melindungi, dan seperti itu dah pokoknya. Aku shuffle untuk When the Ampunya Kondes Mendes. Oke, langsung jatuh satu buat pesan alam semesta versi Kondes Mendes. Tidak ada pesan sama sekali karena memang hubungan ini memang takarannya memang sudah pas ya. Kayak kopi aja ya, takarannya sudah pas ya, jadi tidak kurang tidak lebih. Jadi alam pun sudah tidak perlu memberikan pesan ya, baik-baik aja, jaga hubungan. Kalau memang kalian ada di file 4 dan ranah keempat ya, jangan saling menyakiti, jangan saling mengecewakan. Jaga hati untuk kalian ya. Berarti gini, jaga hati kamu untuk dia, atau jaga dia disuruh jaga hatimu mas buat aku gitu. Oke ya. File 1, file 2, file 3, file 4 sudah Gonde sampaikan semuanya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, ditunggu komennya, ditunggu likes-nya, dan ditunggu requestnya, judul-judul yang ingin kalian sampaikan ke Gondes. Nanti coba Gondes buat realisasikan menjadi suatu tebaran kartu ya, barangkali sahabat kalian juga merasakan hal yang sama ya. Oke. Ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan adalah milik Gondes Mendes Tar tentang hati dan jiwa. Semoga kita selalu dilindungi agar kita selalu bisa bersama, bisa bersilaturahmi walaupun cuma melalui video, dan semoga kita selalu dijabah apa yang menjadi cita dan cinta kita. Amin. Selalu diridhoi apa yang menjadi keinginan kita. Amin. Ya kan? Gondes kayak ustazah bukan, ini cuma menyampaikan yang perlu disampaikan ya kan. Oke ya, tetap semangat, optimis itu penting, positive thinking itu wajib. Jangan pernah menanam di hati kalian overthinking, karena hanya bikin pusing kita sendiri ya. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, God bless you.